Perkenalkan, nama saya Zakia Lafis, saya peserta Latsar CPNS tahap 2 tahun 2026, angkatan 57, kelompok 4, dari kantor imigrasi kelas 1 non TPRK. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan learning journal saya pada pelajaran agenda 3. Selamat menyaksikan. Pada agenda 3 ini, saya mempelajari dua materi utama, yaitu Smart ASN dan juga Manajemen ASN, yang dikuatkan oleh Ibu Handi Syahraini. Manajemen ASN merupakan rangkaian proses yang bertujuan untuk mengelola aparatur sipil negara agar menjadi sumber daya manusia yang profesional yang bekerja secara optimal, menjunjung tinggi nilai-nilai dari ASN, nilai-nilai berakhlak, bebas dari campur tangan politik, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui materi ini juga saya memperoleh pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, hak, kewajiban, kode etik, hingga perilaku ASN. Selain itu, saya juga memahami konsep sistem merit. Apa itu sistem merit? Yaitu sistem yang mengelola ASN yang dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi sehingga setiap kebijakan pegawaian didasari pada kompetensi dan kinerja pegawai tersebut. Dalam pelaksanaannya, manajemen ASN mencakup 8 tahapan, antara lain penyusunan kebutuhan ASN, proses pengadaan ASN, penguatan budaya kerja dan organisasi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan jenjang karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, dan yang terakhir pemberhentian ASN. Sebagai bagian dari pembelajaran, Ibu Andi juga memberikan kami tugas untuk membuat infografis mengenai salah satu mekanisme dari pengelolaan ASN tersebut. Pada tugas infografis tersebut, saya memilih tema pengadaan ASN. Pada materi pengadaan ASN, menjelaskan bahwa pengadaan ASN merupakan salah satu cara untuk memperoleh calon aparatur negara yang kompeten dan berkualitas. Untuk materi yang selanjutnya itu mengenai Smart ASN. Smart ASN menjadi salah satu konsep penting yang di dalamnya terdapat digitalisasi manajemen ASN yang menerapkan teknologi digital yang terintegrasi dalam proses pengelolaan ASN, sehingga pelayanan dan administrasi menjadi lebih efektif, efisien, serta mudah dilaksanakan. Pada Smart ASN, literasi digital tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menggunakan internet maupun perangkat digital seperti komputer dan laptop. Namun, lebih dari itu, literasi digital merupakan kemampuan yang mencakup pemahaman, sikap, dan perilaku dalam memanfaatkan teknologi secara tepat, aman, dan bertanggung jawab. Pada kerangka Smart ASN ini terdapat 4 pilar utama. Yang pertama itu ada digital skill, yang kedua digital safety, yang ketiga digital culture, dan yang keempat itu ada digital ethics. Pada keempat aspek tersebut menjadi acuan dalam mengukur kemampuan masyarakat, baik dari sisi pengetahuan maupun sikap dalam memanfaatkan teknologi di era digital. Untuk digital skill sendiri itu mencakup kemampuan dasar dalam mengoperasikan perangkat digital seperti telepon pintar maupun komputer, pemanfaatan mesin pencari dalam memperoleh informasi yang valid, menggunakan aplikasi komunikasi dan sosial media secara efektif, serta memanfaatkan layanan dompet digital maupun perangkat elektronik dalam aktivitas sehari-hari. Dan juga untuk digital skill ini kami juga berperan aktif dalam menggunakan artificial intelligence atau AI dalam untuk kedinasan sehari-hari. Selanjutnya itu ada digital ethics. Pada digital ethics sendiri itu berfokus pada pemahaman mengenai etika dalam beraktivitas di ruang digital yang meliputi pengetahuan terhadap aturan, norma berinternet, kemampuan mengenali informasi palsu dan konten negatif. Dan juga untuk digital ethics ini kita harus berinteraksi secara sopan dan bertanggung jawab di sosial media, serta untuk melakukan transaksi elektronik sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya itu ada digital culture.
Untuk digital culture sendiri itu menerapkan pentingnya menjadikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dalam kehidupan berdigital. Selain itu, pengguna diharapkan untuk mampu menyaring informasi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta menerapkan perilaku produktif seperti mencintai produk dalam negeri dan membangun kebiasaan konsumsi yang sehat. Terakhir ada digital safety. Dalam digital safety ini berkaitan dengan kemampuan menjaga keamanan saat menggunakan teknologi digital. Pada hal ini itu meliputi beberapa fitur keamanan perangkat. Yang pertama itu perlindungan identitas digital, yang kedua itu kemampuan mengenali ancaman seperti spam maupun phishing. Selanjutnya itu kita harus mengenali jejak digital kita, serta juga menerapkan langkah-langkah keamanan ketika melakukan transaksi elektronik, misalnya dengan menggunakan PIN maupun kode autentikasi. Sekali lagi terima kasih untuk materi pemaparan dan serta penguatan pada agenda 3 ini pada Ibu Andi Syara ini. Beliau sangat bagus dalam menjelaskan materinya serta membuat kami uh, lebih banyak berdiskusi mengenai manajemen ASN dan juga Smart ASN ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya pamit untuk undur diri dalam melaksanakan learner journey ini. Terima kasih. Sekiranya cukup sekian learning journal pada agenda 3 kali ini. Untuk pada agenda 3 ini banyak hal-hal yang relate bagi saya sebagai calon aparatur sipil negara, terutama dalam Smart ASN, yaitu bagaimana kami memanfaatkan teknologi dalam menjalankan tugas kedinasan sehari-hari.